Bapak dan Ibu semua yang saya hormati. Jadi saya mengucapkan pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman yang luar biasa memberikan kajian, masukan mengenai tata kelola administrasi pemerintahan desa, khususnya dalam pemerintahan perangkat desa. Bapak dan Ibu semua, memang dari kajian ini saya bisa melihat terdapat kompleksitas yang sangat tinggi di Indonesia ini dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini seperti kita ketahui Bapak dan Ibu, karena apa? Memang jumlah desa kita itu banyak sekali ya Pak ya. 75.265 yang tersebar di kurang lebih 7.277 kecamatan, kemudian 416 kabupaten, 98 kota, 38 provinsi. Ini bukan hal yang gampang untuk mengatur, menata. Memang regulasi sudah lengkap, mulai dari undang-undang, kemudian ada PP, ada Perpres, ada Permendagri, bahkan ada peraturan pelaksanaan di daerah seperti Perda, Perbub, bahkan sampai di desa ada Perdes dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana Bapak dan Ibu kita melihat kompleksitas ini? Tentu saja upaya dari Kementerian Dalam Negeri sangat komprehensif ya. Baik itu menyangkut masalah sosialisasi peraturan, pelaksanaan, pelatihan-pelatihan, peningkatan kapasitas, dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui, masalah pemberhentian perangkat desa ini memang sudah diatur secara lengkap di bab 5 Undang-Undang 6 2014. Ya. Nah, kalau kita baca dari 23 sampai 66 itu, pasal itu sudah lengkap sekali sebenarnya. Nah, kemudian sudah diterjemahkan juga di PP, ada PP 43 2014, kemudian PP 47 2015, ya, ada Permendagri 83 2015. Sudah sangat lengkap. Tapi bagaimana ini menyampaikan ke lapangan, ya, menyadarkan dalam satu kesatuan pemahaman, ini yang tidak gampang. Ini yang kita alami, Bapak, ya, yang kita alami. Yang pertama, Bapak dan Ibu, pemberhentian perangkat desa itu memang sejak sebelum Undang-Undang 6 ada di kepala desa ya Pak ya, punya kewenangan. Tetapi ketika Undang-Undang 6 ini kita tambahkan di situ, yaitu kita tambahkan konsultasi kepada camat, termasuk pengangkatannya juga, supaya ada filter. Karena dulu sebelum Undang-Undang 6, ketika pemberhentian pengangkatan perangkat desa itu, ya seperti tadi Pak Nyoto katakan, ketika kepala desa diangkat, dia mengangkat tim suksesnya. Nah, kemudian memberhentikan semua perangkat desa yang sudah ada. Nah, sekarang ini luar biasa, ini Undang-Undang 6 ini, dengan Undang-Undang 6 ini filternya camat. Tapi bagaimana sekarang memahamkan bahwa camat ini benar-benar sebagai filter, memberikan rekomendasi. Nah, ini kajian ini yang luar biasa. Kita bisa menerima masukan-masukan ini. Semoga dengan masukan-masukan ini kita ada kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik, revisi di Undang-Undang Desa ini. Seperti kita ketahui Bapak dan Ibu, sekarang Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan Kementerian sedang merevisi Undang-Undang 6. Kita dipercaya oleh dari Mensesnek, Bapak dan Ibu, ya, mengkoordinasi, kemudian bersama-sama dengan teman-teman kita dari Kumham, kemudian dari Menpan RB, Menkyu, ya, Kemendes, kita bahu-membahu bekerja keras ini beberapa hari ini terus menerus kita untuk menjawab usulan DPR RI, ya, usulan DPR RI mengenai revisi Undang-Undang 6. Nah, salah satu hal yang menarik adalah juga menyangkut masalah perangkat. Ya, jadi ada usulan bagaimana kalau perangkat desa itu pemberhentiannya, pengangkatannya diusulkan oleh kepala desa. Nah, diusulkan. Nah, ini yang kami dari pemerintah terus membahas masalah ini. Karena ini ada kelebihan dan kekurangannya. Ketika usulan itu dari kepala desa, bukan yang mengangkat kepala desa atau yang memberhentikan kepala desa, maka ada kemungkinan tidak loyal.
tidak loyal kepada kepala desa. Tetapi ketika sekarang ini Undang-Undang 6 diangkat dan diberhentikan kepala desa, ada kesewenangan kepala desa itu yang ditakutkan oleh asosiasi-asosiasi. Ya, ini Bapak dan Ibu, seperti tadi saya berbicara dengan Pak Ketua, ya, ini bisa-bisa kalau tidak salah manage antara asosiasi ini bisa bertabrakan gitu ya. Jadi dan luar biasanya lagi Bapak dan Ibu, asosiasi ini jumlahnya banyak sekali. Kepala desa itu bukan hanya satu. Mungkin yang sering kita dengar ada abdesi, bukan. Ya, Parade Nusantara, abdesinya aja 3. Ya, Papdesi, aksi. Ini baru kepala desa, Pak. Ya. Belum lagi perangkat desanya, ada PPDI itu ada Pak Widi, ada Pak Tahril. Nah, ini harus mari kita manage bersama bagaimana ini tidak terjadi ya ketidaknyamanan gitu ya, tapi bagaimana supaya mereka bisa bersinergi. Ya, ini makanya ini kesempatan sekali Bapak dan Ibu dalam revisi ini bagaimana kita meningkatkan kualitas pengaturan mengenai desa ini. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di dalam revisi ini, maka kita ketahui banyak tuntutan juga yang dilakukan sekarang ini. Ya, selain masalah pemberhentian tadi, ya masalah kedudukan, keuangan, operasional, tunjangan. Dan tadi sudah disinggung oleh Pak Dadang. Bagaimana sekarang mendudukkan perangkat desa, ya perangkat desa supaya mendapatkan kesejahteraan yang lebih tinggi. Nah, kita dari Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Pemdes, melakukan kerjasama sekarang, kerjasama dengan BPJS, Bapak. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Ini upaya-upaya kita. Ya, jadi kita berupaya bagaimana satu persatu ada progres untuk kemajuan desa. Ya, dulu tidak ada pernah dana desa. Sekarang sudah ada dana desa. Dulu waktu PP 72 baru ada ADD, alokasi dana desa. Sekarang sudah ada dana desa. Bahkan dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 ini kurang lebih sudah 538,6 triliun. Ini luar biasa kita bagi desa. Nah, kita berupaya terus bagaimana progres ini tercapai. Ya. Dan oleh karena itu Bapak dan Ibu tidak mungkin kalau tidak ada komitmen kita semua. Komitmen kita semua bagaimana untuk meningkatkan kemajuan desa. Nah, khusus untuk perangkat ini juga ada isu lagi sensitif, yang sensitif juga. Dimasukkannya dalam usulan ini adalah staf perangkat. Bapak dan Ibu. Nah, ini kan kita berpikir ya, kalau ini staf dimasukkan juga, selama ini kan ada 3 KASI, 3 KAUR. Ya. 3 KASI, 3 KAUR itu di desa tidak semuanya 3 KASI, 3 KAUR. Tergantung evaluasi perkembangan desa. Kita sudah mengembangkan namanya profil desa dan kelurahan. Jadi ada desa swadaya, swakarya, swasembada. Jadi kalau yang swadaya ini tingkat perkembangannya dia 60%, ya 60% dari tingkat perkembangan desa, kurang dari 60%. Sedangkan kalau dari desa swakarya adalah 60-80%. Sedangkan kalau di atas 80% dia desa swasembada. Nah ini kemudian kalau desa swasembada bagaimana? Swasembada bisa 3 KAUR, 3 KASI. Kalau desa swakarya ini dapat. Kalau desa swadaya dia hanya 2 KAUR, 2 KASI. Ini yang kita kembangkan. Maka tadi mungkin ada persoalan juga mungkin di daerah Pak, ketika ada evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, ada desa-desa yang mungkin berkurang karena dia belum memenuhi masalah evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, kemudian kita bisa melihat juga masalah yang cukup sensitif juga di dalam revisi ini adalah bagaimana sebenarnya kedudukan desa. Nah, ini betul tadi Pak Dadang sudah singgung. Ini bagaimana dalam Undang-Undang 6 sebenarnya sudah ada, tapi penjelasan lebih lanjut bagaimana. Jadi bab 2 pasal 5 sebenarnya kedudukan desa itu sudah jelas di kabupaten kota. Begitu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kalau begitu apa sekarang ini yang perlu kita lakukan? Ya kita seharusnya menyadarkan bagaimana komitmen
naati aturan hukum ya Pak ya. Misalkan saja di desa-desa ada pemberhentian kepala desa, sudah ada di situ mengenai apa penyebabnya dia diberhentikan. Apakah dia diberhentikan melanggar larangan, apakah dia sudah meninggal dunia dan sebagainya. Nah ini kan perlu dilihat. Nah kadang-kadang persoalan-persoalan yang tidak jelas ini muncul di fakta di lapangan seperti Pak Nyoto tadi katakan. Karena apa? Ya pemahaman tadi Pak, menyangkut masalah pemahaman. Bagaimana mungkin sekarang Bapak dan Ibu ya, bahkan ini mungkin Pak Dadang mohon maaf ya, saya pernah ke suatu daerah di Maluku sana, Bapak dan Ibu, ketika kita diundang, kita mengadakan kegiatan begitu, mereka masih menggunakan 579 Pak. Nah ini yang betul-betul kita anukan, karena apa? Ya ketidaktahuan informasi tadi. Demikian juga ketika saat ini ada kita sudah bekerja sama ya Pak ya dengan KPK menyangkut masalah antisipasi untuk model-model desa anti korupsi dan sebagainya. Sampai saat ini masih ada kurang lebih 600-an kepala desa yang tersandung persoalan. Ya, ini bukan masalah mungkin bukan masalah dia melanggar, bukan saja itu, tapi mungkin ketidaktahuan juga. Informasi ini sebagai negara kepulauan terbesar di dunia kita ini luar biasa untuk menyampaikan informasi ini bukan hal yang mudah. Masih ada 12.000 desa di Indonesia yang tidak punya listrik. Gimana untuk mempercepat ini? Nah ini upaya-upaya yang sinergi yang perlu kita lakukan. Seperti saat ini saya kira ini hal yang luar biasa. Terima kasih Pak Najih ya untuk kita semua dari Kementerian Dalam Negeri telah diberikan kajian-kajian ini upaya yang sangat strategis bagi kita. Bagaimana nanti kita untuk ke depan untuk melakukan revisi Undang-Undang Desa. Dan waktu kita terbatas jadi untuk revisi ini, karena tanggal 8 sudah harus ke Mensesnek, kemudian tanggal 18 September besok, ini harus sudah diserahkan ke DPR. Artinya waktunya sudah sangat-sangat mepet, terbatas, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang kedua, memang betul Bapak dan Ibu, di PP 11 2019 memang sudah ada minimal penghasilan minimal kita berikan. Tapi kenyataannya masih ada juga kabupaten kota yang belum mampu membayar penghasilan tetap setiap bulan. Baik itu kepala desa maupun perangkat desa. Ya ini keprihatinan kita semua. Ya memang ini tidak bisa terlepas pembinaan secara berjenjang. Pasal 373 Undang-Undang 23 2014 kemudian pasal 112 sampai 115 Undang-Undang 6 2014 jelas pembinaan secara berjenjang. Tetapi masih ada juga yang belum bisa melakukan pembinaan. Seperti kita ketahui Bapak dan Ibu, ada kabupaten kota yang melakukan peningkatan kapasitas untuk perangkat desa, kepala desa ini sampai 2-3 kali setahun. Tapi ada juga yang sama sekali sampai dia selesai. Nah oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2023 ini kita akan melakukan pelatihan masif untuk 33 provinsi, diikuti oleh kurang lebih 66.496 desa untuk sampai tahun 2024. Untuk tahun 2023 ini 33.000 dan pesertanya kurang lebih 132.000 peserta. Kita mengerahkan kurang lebih 3.000 pelatih yang akan kita mulai bulan September ini. Kemarin kita sudah menyelesaikan untuk MOT, TOT-nya. Dan kemudian akan ke depan kita masifkan. Apa saja yang dilatih? Hal-hal yang mendasar sebenarnya. Ada juga yang tematik. Yang mendasar itu apa contohnya? Manajemen pemerintahan desa. Kemudian mengenai produk hukum desa. Kemudian mengenai perencanaan pembangunan desa. Kemudian mengenai pengelolaan keuangan desa. Ini hal-hal yang mendasar. Di samping tematik itu hal desa-desa yang sudah maju. Menyangkut penegasan batas desanya, yaitu kita latih di situ. Kita jadikan contoh, model. Di samping kita juga memperkuat balai kita punya 3 balai Bapak Ibu, yaitu Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa, Balai Pemdes untuk Jogja, Lampung, Malang. Ya, di sini kita perkuat untuk masalah batas di Balai Jogja, bekerjasama dengan BIK, bersama-sama dengan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Dan ini kita bersama-sama mendorong.
Demikian juga untuk mencelah profil desa, kita dorong. Nah, inilah upaya-upaya kita yang sinergis bersama-sama bagaimana untuk mempercepat masalah penyelenggaraan pemerintahan desa. Beberapa kali kita juga melakukan dialog dengan asosiasi-asosiasi yang ada, ya seperti APDESI, kemudian ada PPDI, APETNAS untuk BPD. Nah, ini upaya-upaya, kemudian PPDI dan dari perangkat desa ini juga dialog apa saja yang menjadi permasalahan-permasalahan. Nah, ini upaya-upaya yang kita lakukan di tingkat pusat. Dengan demikian juga bersama-sama dengan teman-teman baik itu dalam Bappenas, Kementerian Keuangan, kemudian Kemendes. Nah, saat ini kita tergabung dalam satu kegiatan namanya project, Pak, namanya P3PD. Nah, di situ kita bersama-sama memajukan bagaimana memajukan desa. Kita membagi tugas. Kementerian Dalam Negeri jelas kita mengenai masalah tata kelola pemerintahan, kemudian di Kementerian Desa menyangkut masalah partisipasi masyarakat, Bappenas dan PMK menyangkut masalah koordinatornya. Ini upaya-upaya yang telah kita lakukan untuk memajukan desa. Nah, oleh karena itu, sekali lagi Pak, terima kasih kami dari Kementerian Dalam Negeri diberikan kesempatan pada pagi hari ini dan masukan untuk masalah kajian. Demikian Pak Nyoto, terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Tadi Pak Dirjen menyampaikan, jelas diatur di undang-undang bahwa pemberhentian itu ada 3 ya Pak. 1, meninggal dunia. Kedua, usia sudah pensiun. Lalu yang ketiga, tersangkut kasus pidana. Nah, yang keempat ini Pak yang jadi masalah. Yang tanpa alasan tadi. Nah, itulah Pak sebagian 30% temuan kami. Nah, tapi sedangkan di Undang-Undang Perdes dan turunannya itu jelas sudah diatur sebagaimana juga Bapak tadi sampaikan secara rinci